Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifan di modul Stockbit Academy. Di video ini, kita akan belajar tentang analisa kuantitatif sebagai bagian dari proses analisa fundamental. Sesuai dengan judulnya, analisa kuantitatif, di chapter ini kita akan banyak bahas angka-angka keuangan. Sebelumnya di modul 2, udah sempat disinggung rasio-rasio penting seperti rasio profitabilitas, rasio solvensi, dan rasio aktivitas. Nah, di modul ini kita akan kenalan sama bentuk analisa kuantitatif yang lainnya, yaitu rasio valuasi. Dan cara mengetahui earnings quality. Kita akan review sedikit tentang rasio-rasio yang udah dipelajarin. Ada rasio profitabilitas yang ngasih lihat seberapa untung dan efisien perusahaan. Rasio profitabilitas ini terdiri atas gross profit margin atau GPM, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Selanjutnya adalah rasio solvensi. Rasio-rasio solvensi terdiri dari debt to equity ratio atau DER dan interest coverage ratio. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur kemampuan operasional perusahaan. Isinya ada current ratio, asset turnover ratio, days in inventory, days in receivable, sama days in payable. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang rasio-rasio barusan, kalian bisa pelajari di modul 2 Stockbit Academy, chapter analisa rasio laporan keuangan. Selain rasio-rasio yang disebutin tadi, sekarang kita akan kenalan sama rasio lainnya di modul 3. Yang pertama adalah valuation ratio, yang membantu kita menilai kelayakan harga sebuah saham. Dalam rasio valuasi, ada yang namanya earnings per share atau disingkat EPS. Rasio ini nunjukin laba bersih yang dihasilkan per lembar saham. Makin tinggi EPS, makin besar laba yang diperoleh per lembar sahamnya. Selain EPS, ada juga yang namanya PE ratio atau price to earnings. Rasio ini berfungsi untuk nunjukin perbandingan antara harga per lembar saham dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. PE ini rasio yang paling sering dipakai investor untuk valuasi, karena bisa dipakai untuk melihat hampir semua industri. Semakin tinggi rasio ini, artinya semakin tinggi pasar menghargai saham itu. Tapi perlu diingat, rasio ini cuma berlaku kalau perusahaan menghasilkan earnings alias laba. Kalau rugi, ya rasio ini nggak bisa dipakai. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya rasio PBV, yang membandingkan harga saham dengan book value atau nilai buku per lembar saham. Karena ini berdasarkan value, PBV ini biasanya dipakai sama perusahaan yang bergerak di sektor keuangan atau properti. PBV juga bisa digunakan sebagai rasio valuasi acuan untuk perusahaan yang hampir bangkrut. Kemudian ada yang namanya price to sales atau biasa disebut PS ratio. Rasio ini berfungsi untuk ngasih lihat perbandingan harga saham dengan pendapatan. Berbeda dengan PE ratio, PS rasio ini bisa dipakai untuk perusahaan yang mengalami kerugian. Rasio ini familiar digunakan oleh perusahaan teknologi atau perusahaan lain yang keunggulannya itu punya prospek pertumbuhan yang cepat. Semakin besar rasio PS, maka semakin mahal harga sahamnya. Terus ada juga yang namanya price to earning growth ratio atau disingkat PEG ratio. Rasio ini bisa dibilang berfungsi untuk mengukur kelayakan harga suatu saham berdasarkan laba dan harapan pertumbuhan perusahaan. Nah, sama kayak PE, rasio PEG ini nggak bisa dipakai untuk perusahaan yang rugi. Dia biasanya digunakan untuk perusahaan yang prospek pertumbuhannya cepat.
Untuk mendapatkan PEG, caranya adalah dengan ngebagi PE ratio sama pertumbuhan EPS tahunannya. Sama kayak rasio valuasi lainnya, semakin tinggi rasio PEG, artinya harga saham itu semakin mahal. Rasio valuasi yang terakhir adalah dividend yield. Rasio ini ngasih tahu besarnya persentase dividen per tahunnya terhadap harga sahamnya. Dividen yield bisa didapat dengan ngebandingin dividen yang dibagiin perusahaan dengan harga sahamnya per lembar. Semakin tinggi, semakin murah dihargai sama pasar. Nah, karena yang jadi patokan adalah dividen, biasanya rasio ini dipakai untuk perusahaan yang rutin ngasih dividen dan punya dividen payout ratio yang konsisten tinggi. Contohnya adalah perusahaan consumer goods dan komoditas. Selain semua rasio yang udah disebutin tadi, kita juga harus paham kalau laporan keuangan suatu perusahaan itu sebetulnya menceritakan sesuatu. Salah satu yang paling penting untuk kita selami adalah soal earnings quality, atau bahasa Indonesianya kualitas laba. Perusahaan yang punya margin laba besar dengan pertumbuhan yang cepat, pasti jadi hal yang menarik banget di mata investor. Tapi kurang bijak juga ya, kalau kita ngejudge perusahaan itu bakal jadi tempat investasi yang bagus cuma dari laba dan pertumbuhannya aja. Soalnya kita juga perlu tahu kualitas dari laba yang dihasilkan itu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa ngebantu kamu untuk tahu earnings quality sebuah perusahaan. Gimana sih cara perusahaan memperoleh labanya? Apakah dari aktivitas yang recurring, non-recurring, atau insidental aja? Aktivitas recurring ini sifatnya berulang kayak di bisnis catering. Mereka ngunci pelanggannya untuk berlangganan makanan mereka dalam waktu yang relatif lama. Jadi, perusahaan akan dapat pemasukan yang pasti dari satu pelanggan yang sama, sehingga labanya jadi lebih predictable. Sementara non-recurring itu kebalikannya, nggak berulang. Kayak yang terjadi di restoran biasa, mereka nggak punya pelanggan tetap, jadi nggak bisa mastiin berapa banyak pelanggan yang akan datang esok hari, bakal ramai atau sepi. Nah, kalau incidental, sesuai namanya, cuma muncul sesekali. Biasanya pemasukan kayak gini terjadi ketika perusahaan melakukan sesuatu di luar aktivitas utamanya. Contohnya, si restoran tadi ngejual truk bekas mereka yang dipakai buat ngirim stok barang dan dapat untung gede. Nah, penjualan truk ini kan bukan bisnis utama, jadi cuma sesekali. Nggak tahu juga akan terjadi lagi apa enggak. Indikator lain untuk melihat kualitas laba ialah dengan ngebandingin operating cash flow sama laba bersih. Makin jauh kurangnya operating cash flow dari laba bersih, makin rendah earnings quality-nya. Nah, kalau ini terjadi, maka perlu dilakukan investigasi lanjutan untuk menemukan alasannya. Bisa jadi nih, keuntungan yang tercatat bukan merupakan hasil keuntungan yang real, tapi angka itu muncul karena prinsip akuntansi. Ternyata ada banyak banget kan insight yang bisa kita dapat dari baca laporan keuangan. Tapi apa jadinya kalau laporan keuangan ini ngasih info yang salah dan misleading? Seperti yang diketahui, laporan keuangan wajib diaudit dulu sebelum diterbitkan ke publik untuk meminimalisir manipulasi. Sayangnya, kadang masih ada aja kecurangan yang lolos dari proses ini. Kejadian kayak gini pernah terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu skandal manipulasi laporan keuangan paling fenomenal pernah dilakukan oleh Enron, perusahaan energi asal Amerika Serikat. Kasus ini ramai jadi perbincangan sejak pertengahan tahun 90-an sampai awal 2000-an. Singkat cerita, Enron ini terbukti memalsukan laporan keuangan perusahaan. Pendapatannya dibikin tumbuh fantastis. Hal ini bikin saham Enron jadi primadona di kalangan investor karena harganya sempat tembus 90,75 US dollar per lembar. Tumbuh 2 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun. Lambat laun, fakta-faktanya mulai terungkap.
publik tahu kalau Enron manipulasi laporan keuangan perusahaan. Akhirnya, investor berbondong-bondong jual saham Enron sampai harganya jatuh ke 0,26 US dollar per lembar. Nggak lama setelah harga saham terjun bebas, direksi Enron ngumumin kalau mereka bangkrut. Pertanyaannya, kok bisa sih laporan keuangan palsu rilis ke publik? Emangnya nggak diaudit? Usut punya usut, Arthur Andersen, KAP yang nge-handle laporan keuangan Enron, lengah waktu lagi nge-audit laporan keuangan Enron. Mereka ngelakuin kelalaian sehingga ada bagian yang luput dari proses auditing. Nah, supaya terhindar dari kasus serupa, investor perlu lebih jeli lagi pas baca laporan keuangan. Ada beberapa warning sign yang perlu kamu selidiki lagi dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Beberapa contoh warning sign ini, misalnya perubahan auditor yang mendadak dan tanpa alasan yang jelas, pengungkapan laporan keuangan yang semakin berkurang, ataupun perubahan pada perlakuan akuntansi tanpa alasan yang jelas. To wrap things up, selain mengkaji sisi kualitatif, kamu juga bisa pakai metrik kuantitatif dalam analisa fundamental. Kamu bisa lihat rasio keuangannya, mulai dari profitability, activity, solvency, sampai valuation ratio. Buat ngeliat apakah fakta angkanya sesuai dengan analisa kualitatif kamu tentang perusahaan tersebut. Supaya lebih yakin sama suatu perusahaan, kamu juga bisa pelajari gimana earnings quality-nya. Pastikan juga bahwa laporan keuangan perusahaan yang akan kamu investasikan legit. Dan kamu perlu pastiin apakah perusahaan ini jujur di laporan keuangannya.